Pemirsa, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono merapat ke Bacapres Prabowo Subianto. Meski Demokrat belum resmi mendeklarasikan bergabung dalam koalisi, SBY menyatakan siap untuk turun gunung memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Lantas, seberapa besar pengaruh SBY bagi Prabowo Subianto? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat yang juga anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Bung Hinca Panjaitan. Kemudian pakar politik Burhanuddin Muhtadi akan bergabung via Zoom. Nanti juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Kita langsung ke Bung Hinca Panjaitan. Bung Hinca Panjaitan, apa maksud SBY menyatakan turun gunung untuk Prabowo Subianto? Maknanya apa sebenarnya, Bung Hinca? Ini, kalau dibaca mundur kira-kira 2 minggu terakhir ya, Majelis Tinggi Partai Demokrat itu punya kewenangan menentukan siapa capres, siapa cawapres. Nah, kemarin itu kami rapat Majelis Tinggi yang ketiga untuk penentuan capres. Yang pertama dulu ke kawan sebelah yang sudah pergi. Nah, terus 2 minggu yang lalu tanggal 1 September kita rapat untuk menyatakan tidak lagi dengan dia. Tapi kemudian Majelis Tinggi memberi waktu kepada Ketua Umum Partai Demokrat 2 minggu. Jatuhlah kemarin. Nah, diskusi berjalan, komunikasi berjalan kedua sisi. Di minggu pertama, keduanya baik, intens. Masuk di minggu kedua, yang sebelah satu mulai melambat. Yang satu lagi terus berjalan. Waktu tak mungkin bisa kita hentikan. Nah, kemudian kita bicara tentang kekuatan-kekuatan tadi. Tibalah waktunya kami memutuskan dan pilihannya rasional. Apa itu? Tadi yang disebutkan kekuatan. Ketika Partai Demokrat menyatakan ke A, maka dia akan all out penuh. Penuh. Jadi dari atas sampai ke bawah. Contoh, waktu Pilkada DKI Jakarta. Waktu putaran pertama Mas Ahaye kalah, di putaran kedua kami beri ke Anies, suaranya tambah sebesar suaranya Mas Ahaye. Begitu juga di pemilihan gubernur Sumatera Utara. Ketika pertarungan ketat antara Edi Rahmayadi dan Jarot, kita beri kepada Edi Rahmayadi, menang seperti suaranya Demokrat. Nah, sekarang dengan gambaran dua itu, ini full. Nah, ketika Majelis Tinggi Partai Demokrat mengambil posisi untuk mendukung 08, istilah yang sangat populer itu, kami percaya kami all out. Dan karena itu Pak SBY menyampaikan, kami mendukung Anda, tentu kami all out untuk dia. Bahasa yang paling enak untuk gunung. Anda, saya siap turun gunung. Kira-kira itu. Kenapa turun gunung? Karena dia selama ini udah agak menghindar. Dengan melukis, dia mengisi kegiatannya untuk mengisi hal-hal yang museum dan seterusnya. Tapi karena ada panggilan untuk negeri, dia siap turun gunung. Ini cukup menarik, karena apa? Karena kan Ahaye tidak menjadi calon wakil presiden begitu. Kemudian Pak SBY mengatakan siap untuk turun gunung, udah enak-enak Pak SBY begitu mengurus museum, melakukan hobi melukisnya. Tapi tiba-tiba mau all out. Apa sih yang pengen goalsnya diharapkan? Kan nggak ada kursi calon wakil presiden di sana. Apakah mungkin ada goals-goals tertentu yang dimintakan kepada Prabowo Subianto kalau nanti terpilih setelah Demokrat mendukung? Nah begini, sejak awal jikalau Anda mengelola partai politik, pasti opsi-opsimu tinggi. Karena itu kami waktu itu opsinya 3 itu sejak awal. Kalau bisa mencapreskan, mengapa tidak? Nggak bisa capres, cawapres. Nggak bisa capres, nggak bisa cawapres. Tentu harus mendukung pada siapa pemimpin yang bisa menang dan memberi manfaat besar bagi negeri ini. Oke. Nah lalu kita tanyakan, apa yang diminta gitu kan? Oke. Dalam dialog dengan Pak Prabowo, Pak SBY dan Pak Prabowo itu bersahabat baik sejak dulu. Sejak waktu di Akademi Militer. Jadi mereka saling mengerti itu. Jadi dasarnya itu adalah pertama, persahabatan yang hebat. Yang kedua, rasional. Ini pilihan rasional. Apa rasionalnya? Yang menurut kita tingkat potensi kemenangannya jauh lebih tinggi. Di mana gitu? Mari kita lihat. Misalnya ukuran untuk demokrasi yang modern kan lembaga survei. Nah survei-survei hari ini kita lihat sedemikian rupa, katakan 3 ini, Anies, Ganjar, dan Prabowo. Angkanya sudah keluar. Nah Prabowo mengambil angka sekian tanpa Demokrat atau tanpa Ahaye. Jadi logik saja, rasional saja jikalau kami memberi energi itu kepada Pak Prabowo, tentu dia akan mendapatkan energi baru. Kan begitu. Sehingga dengan demikian, rasional pilihan ini yaitu mendorong agar pemimpin masa depan
cocok untuk yang kami dukung itu. Timbal baliknya apa Bang? Ini kan masih non formal ya Bang. Siapa tahu nanti cawapres kan cair Bang. Saking dekatnya, saking persahabatnya, timbal baliknya bisa kursi 10 menteri dikasih ya. Begini, ya dalam politik Pak SBY itu atau Demokrat ini menjunjung tinggi sekali etika. Tahap-tahapannya dihormati. Tahapannya ini selesai dan akan segera dibicarakan tentang hal-hal yang teknis. Ya, teknis dibicarakan. Termasuk kan tidak mungkin juga Demokrat menaikkan surat dukungan kepada KPU tanpa cawapresnya. Tentu harus dibicarakan cawapresnya. Nah, kapan harus dibicarakan cawapresnya? Tentu setelah ritual organisasi Demokrat menyatakan secara terbuka kepada publik dukungan itu. Karena harus dinyatakan kan. Kenapa? Kami harus mengundang seluruh kader kami dari seluruh Indonesia. Mulai dari DPC-nya, DPD-nya, seluruh anggota dewannya, kabupaten, kota, provinsi, dan pusat. Full itu di situ. Dan di situ akan ada ruang demokrasi yang bisa dilihat masyarakat secara terbuka. Kan begitu. Jadi kalaupun hari ini tidak mungkin lagi kita tutupi bahwa ada fakta dan pertemuan tadi malam, yes true. Dan ada putusan Majelis Tinggi Partai Demokrat, that's true. Tapi ritual untuk organisasinya, untuk deklarasinya, kita tunggu minggu ini. Kan Oke, kita tunggu minggu ini, tanggalnya kapan, harinya kapan, kita tunggu minggu ini. Saya ingin menuju ke Prof. Burhan nih. Kalau kita lihat ini tampaknya sudah dipastikan sinyal kuat Demokrat mendukung Prabowo Subianto. Tapi kan rasanya agak cukup normatif ya Mas Burhan kalau bicara karena bersahabat ingin mendukung begitu. Menurut Mas Burhan apa mungkin yang hitung-hitungan dari Demokrat, apa mungkin deal-dealannya di balik dukungan itu? Apa karena memang sudah ditolak oleh salah satu calon presiden lainnya? Begini Tisa ya, karena sistem politik kita itu relatif nirideologis. Dalam pembentukan koalisi seringkali pengalaman menunjukkan betapa pentingnya komunikasi antar elit, terutama elit yang memiliki veto player. Jadi pembentukan koalisi kita itu umumnya bersifat promiskuus, jadi serba boleh. Karena secara ideologis memang tidak terlalu terang benderang perbedaan satu partai dengan partai lain. Dan karenanya yang menentukan paling utama terkait dengan pembentukan koalisi adalah aspek chemistry dan komunikasi politik. Nah ini yang menjelaskan mengapa Pak AHY dan Partai Demokrat berpisah jalan dengan koalisi perubahan, aspek komunikasi, ya terutama antara Surya Paloh dengan Pak SBY. Ya, kemudian ini pula yang menjelaskan mengapa Pak SBY dan Partai Demokrat, Mas AHY, belakangan merapat ke Pak Prabowo. Karena kita tahu sebenarnya Pak SBY sangat ingin berkoalisi dengan PD Perjuangan. Bukan hanya kali ini, tetapi beberapa pemilu sebelumnya, Pak SBY mengirim sinyal atau gesture perdamaian, genjatan senjata. Tapi gesture itu sepertinya yang menangkap hanya Mbak Puan. Ibu Mega belum kelihatan ya, membukakan pintu perdamaian, tanda kutip. Sementara Pak Prabowo itu makin agresif, menggalang koalisi, merangkul kawan seiring. Jadi aspek komunikasi menurut saya yang paling krusial. Bahwa di kemudian hari ada pembicaraan berkaitan dengan power sharing, itu persoalan yang biasa dalam politik ya. Apalagi di antara dua calon ya, Pak Prabowo maupun Mas Ganjar per hari ini kan masih sama-sama punya potensi menang. Artinya power sharing terbuka buat calon presiden yang punya potensi menang. Meskipun kalau dilihat dari head to head, Pak Prabowo sedikit lebih unggul dibanding Ganjar per hari ini. Kita tidak tahu 5 bulan ke depan. Tapi poin saya aspek komunikasi politik bahwa dalam pembicaraan komunikasi politik ada hitung-hitungan terkait dengan power sharing. Kalau Pak Prabowo menang, Partai Demokrat mendapatkan sekian menteri, itu sesuatu hal yang seringkali menjadi rahasia umum dalam komunikasi politik dengan mitra koalisi. Baik Prof. Burhan, kalau berbicara power sharing itu hal yang biasa dalam sebuah koalisi. Tapi kita mau minta tanggapannya, Bang Habibur Rahman juga sudah bergabung bersama kita. Seperti apa sebenarnya masuknya Demokrat, jelas koalisi akan makin besar. Apakah menjadi daya dobrak tersendiri? Sesaat lagi hanya di Kabar Petang pemirsa.